Babak 91, Pesta. Bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Aku baru saja teralihkan. Baru saja, dia sedang berkonsentrasi memikirkan makanan lezat mana yang harus dicoba selanjutnya, ketika namanya tiba-tiba dipanggil untuk sementara. Apa yang dibicarakan orang itu? Jadi aku harus menghentikan sumpitku, mengangkat kepalaku dan bertanya kepada orang itu. Tapi saya tidak menyangka. Saya mendongak dan terkejut menemukan bahwa semua orang di sini sedang menatap saya. Ini adalah perjamuan terbesar dan termewah yang pernah saya lihat sejak tiba di dinasti Ming Rasa. Itu saja, bukan itu. Anda adalah Zhu Ping'an, talenta terbaik di Kabupaten Huaining. Kami semua menulis puisi untuk dibagikan kepada semua orang. Anda diam, tetapi Anda meremehkan kami. Orang yang melangkah maju siswa tersebut mengulangi apa yang baru saja dia katakan, dengan sengaja menggunakan bahasa sehari-hari untuk menyindir Zhu Ping'an karena bodoh dan tidak mampu memahami bahasa Mandarin klasik. Banyak orang juga mengikuti dan meminta Zhu Ping'an untuk menulis puisi dan membagikannya kepada semua orang. Tulislah puisi. Zhu Ping'an mengulanginya dengan lembut, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan rendah hati, "Aku tidak pandai menulis puisi, jadi lupakan saja." Jujur tentang puisi. Namun jika Anda berpikir bahwa Anda bisa menghindari menulis puisi dengan cara ini, Anda salah besar. Terlalu berlebihan untuk meremehkan kami. Berdiri, siswa yang keluar memiliki senyuman sopan di bibirnya, maju selangkah, dan berkata dengan tangan ditangkupkan, "Yang mulia, Anda terlalu rendah hati. Anda adalah talenta terbaik yang terkenal, muda dan menjanjikan. Aku tidak tahu siapa yang menunggumu. Aku tidak tahu, jadi tolong jangan menolak." Benar, jangan menolak. Puisi tentang digigit ular dan mendengar kicauan burung di Sili Changting, yang itu cukup menyegarkan bagi kami. Beberapa orang menggema, dan dalam kata-katanya mereka menyebutkan puisi terkenal Zhu Ping'an tentang digigit ular dan mendengar tangisan burung yang pernah dia tulis di Sili Changting. Pada akhirnya, dia malah mengolok-oloknya dengan cara yang menyegarkan. Untuk sesaat, gedung itu penuh dengan tawa dan tawa. Penyanyi yang bertugas menyanyi di klub puisi memandang pemuda yang sedang dikritik oleh semua orang dengan matanya yang indah. Pemuda itu baru berusia 13 atau 14 tahun. Diejek dan dikritik seperti ini, penyanyi itu tidak bisa membantu tetapi bersimpati. Yang lemah dan yang lemah kebanyakan bersimpati satu sama lain. Setelah digigit ular, kicauan burung terdengar di mana-mana. Di luar pendopo, di samping jalan kuno, sederet burung kuntul menjulang ke langit. Hahaha, menarik sekali. Tulisnya diiringi gelak tawa. Ini pertama kalinya penyanyi cantik yang bertugas menyanyikan puisi itu mendengarkan puisi yang ditulis oleh Zhu Ping'an. Demi menyenangkan para tamu, penyanyi yang sedang dalam keadaan tertawa itu bekerja keras dalam puisi dan lagunya. Dia mendengar Zhu Ping'an dibacakan oleh orang lain. Puisi, mau tak mau aku kecewa. Seseorang sekaliber ini masih bisa lulus ujian daerah dan sekolah menengah atas pengaruh latar belakang keluarga. Saya pikir kami berada di posisi yang sama, tetapi saya tidak berpikir bahwa saya hanya seorang playboy, seorang penyanyi. Pandangannya pada Zhu Ping'an juga memiliki sedikit rasa jijik. Zhou Suezeng, Tuan Li, Tuan Zhao dan yang lainnya juga memandang Zhu Ping'an dengan wajah cemberut. Semua orang mulai membuat keributan dengan puisi ini, meminta Zhu Ping'an untuk membuat puisi lain. Seorang penduduk desa yang duduk di sebelah Zhu Ping'an khawatir Zhu Ping'an tidak memahami keseriusan masalah ini dan dia akan membodohi dirinya sendiri terlalu serius dan mempengaruhi reputasi Kabupaten Huaining, jadi dia berbisik kepada Zhu Ping'an dengan suara rendah. Dan memberi isyarat kepada Zhou Suezeng di sana dengan matanya. Jadi begitu, Zhu Ping'an melihat sekeliling kerumunan dan memunculkan senyuman konyol di bibirnya. Puisi itu, saya melakukannya hanya sebagai lelucon. Zhu Ping'an berdiri ketika semua orang hampir tertawa. Dia tampak sedikit malu, dan berkata dengan tulus dengan senyum konyol di wajahnya. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Puisi yang sudah lama kamu tertawakan itu hanyalah lelucon yang dibuat untuk membuat orang bahagia, dan bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan tawa seperti itu? Namun tak lama kemudian,
dia mulai tertawa lagi. Ada sedikit nada mencela diri sendiri dalam tawa itu. Sungguh lucu. Saya hampir tertipu oleh pemuda ini. Dia melakukannya sebagai lelucon harus menjadi alasan untuk menghindarinya. Apakah ini lelucon? Siswa yang melangkah maju memiliki senyuman lucu di bibirnya, seolah-olah dia telah mengetahui tipuan kecil Su Ping'an. Yah, saat aku mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatku di Sili Changting, aku melihat semua orang depresi, jadi aku dengan santai menulis lelucon itu, hanya untuk meringankan suasana. Nada suara Su Ping'an sangat tulus, tapi di mata semua orang, itu hanya gertakan. Semua orang akan memandang Su Ping'an dengan tatapan aneh. Terlalu tidak tahu malu untuk bercanda tentang puisi buruknya. Siswa yang melangkah maju juga adalah orang yang berpikir cepat. Begitu Su Ping'an selesai berbicara, dia melanjutkan kata-kata Su Ping'an dan berkata, "Oh, sepertinya itu benar-benar lelucon. 2. Sekarang tolong tulis puisi dengan hati-hati untuk membuka mata kita." Ketika semua orang mendengar kata-kata siswa yang maju, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan, "Kai," di dalam hati. Itu saja, haha, kamu bilang begitu. Itu hanya lelucon, jadi mari kita buat yang serius sekarang dan mari kita lihat, hahaha. Gunakan tombak anak dan serang perisai anak. Siswa yang maju meninggalkan kesan yang baik di benak semua orang, bahkan di benak Zhou Xuezheng, Li Lao Zhao, dan lainnya. Melihat tatapan kagum Zhou Xuezheng dan yang lainnya, siswa yang maju itu bertahan merasa bijaksana dalam pengambilan keputusan saya. Peluang diciptakan oleh manusia. Siswa yang maju merasa puas dengan keputusannya untuk maju. Pada saat ini, melihat Su Ping'an, pemabuk yang tidak melakukan apapun selain makan, dia merasa jauh lebih manis dan enak dipandang. Buat satu dengan serius. Buat satu. Semua orang sangat marah, dan mereka semua meminta Su Ping'an untuk menulis puisi dengan serius, tinggal menunggu untuk melihat lelucon Su Ping'an dan membuat Kabupaten Huaining terlihat malu. Zhou Xuezheng dan yang lainnya juga menatap Su Ping'an dengan saksama untuk melihat puisi lucu dan murah hati apalagi yang akan ditulis oleh pemabuk ini, dan kemudian membawa semuanya menemui Tuan Fuzun. Ujian kekaisaran adalah tempat untuk memilih bakat untuk negara, dan disiplinnya harus diperiksa dengan ketat, menghukum orang ini dengan berat, dan bahkan meminta pertanggungjawaban pejabat Kabupaten Huaining, dan tidak boleh mentolerir pasir apapun. Baiklah, Su Ping'an menatap semua orang dan mengangguk. Semua orang memperhatikanku tanpa daya, dan menolaknya adalah tindakan yang tidak sopan. Terlebih lagi, melihat wajah hitam Zhou Xuezheng, jika saya tidak menulis puisi yang memuaskannya kali ini, saya khawatir dia akan membunuh ayam kali ini dan menunjukkannya kepada monyet masa depan. Bukan ini yang ingin saya lihat. Semuanya bermutu rendah, hanya bagus dalam membaca, tetapi saya ingin menempuh jalan yang jauh. Yang tentang digigit ular dan mendengar kicauan burung adalah versi lelucon dari Paviliun 10 Miles Chang. Ini versi yang serius, nah, itu saja. Kata Su Ping'an sambil memercikkan tinta dan meninggalkan puisi di atasnya kertas nasi putih. Guru Hongyi, saya minta maaf. Jika Anda terus melihat kata ini di zaman modern ratusan tahun kemudian, mohon berhenti memarahi saya. Setelah Su Ping'an selesai menulis, dia meniup tintanya sedikit dan menyerahkan kertas nasi berisi kata-kata itu kepada siswa yang melangkah maju. Siswa tersebut memiliki senyuman mengejek di wajahnya dan tidak memiliki ekspektasi sama sekali terhadap puisi yang diserahkan Su Ping'an. Percikan tinta Su Ping'an barusan dianggap olehnya sebagai upaya terakhir dan gertakan. Siswa tersebut melihat puisi-puisi yang ditulis oleh Su Ping'an dengan tatapan mengejek, bertanya-tanya puisi apa yang akan ditulis oleh pria berbakat yang digigit ular dan mendengar kicauan burung yang akan membuatnya tertawa selama ribuan tahun. Namun, setelah sekilas, ejekan di wajah siswa itu menghilang, dan dia tampak seperti sembelit. Apa yang terjadi? Semua orang sangat penasaran, bagaimana dia bisa memiliki ekspresi seperti itu. Bakat hebat, melakukannya. Apakah puisi benar-benar jelek? Jadi semua orang mau tidak mau merasa penasaran, tertawa dan bertanya. Siswa tersebut tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menyerahkan kertas nasi di tangannya kepada semua orang untuk diedarkan, dan kemudian semua orang terlihat sembelit.
Ketika kertas nasi diserahkan ke tangan Zhou Xuezheng, kertas itu telah kusut oleh semua orang, tetapi huruf di atasnya menjadi semakin terlihat jelas. Di luar paviliun, di samping jalan kuno, rumput hijau membentang ke langit. Angin malam membawa suara samar seruling willow, dan matahari terbenam di luar pegunungan. Di ujung langit, di sudut bumi, hanya ada sedikit teman dekat. Sesendok anggur keruh telah menghabiskan semua kesenangan yang tersisa. Jangan tidur dalam kedinginan malam ini. Zhou Xuezheng tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kertas nasi untuk waktu yang lama. Suasana pertemuan puisi Jingxian menjadi sangat aneh saat ini. Sejak awal pertemuan puisi, semua orang tertawa dan minum sedang mengejek dan mencemooh Zhu Ping'an, masih meriah, tapi anehnya suasana saat ini sepi sepertinya mereka sembelit. Babak 92. Mengapa suasananya begitu aneh? Tapi apakah anak laki-laki itu menulis pantun yang tidak masuk akal lagi? Mengapa ekspresi semua orang begitu aneh? Sepertinya ada kerabat yang datang ke rumah putriku. Penyanyi cantik yang bertugas menyanyi itu sangat terkejut. Kenapa semua orang bertingkah seperti itu setelah melihat puisi yang ditulis oleh playboy itu? Rasanya aneh. Setelah beberapa menit, suasana sunyi tiba-tiba menjadi riuh, semua orang berbicara sendiri, berbisik satu sama lain, atau bertanya dengan suara pelan, dan suasana di lantai atas menjadi seperti pasar sayur. Meskipun konsepsi artistiknya indah, perasaannya tulus, segar dan anggun, namun tetap terasa aneh. Cipai macam apa ini? Aku sama sekali tidak bisa menemukan nama cipai yang sesuai. Aku benar-benar bermain piano secara acak. Bolehkah aku mengarang puisi? Bagaimana perasaan anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun? Dia hanya memiliki sedikit teman dekat. Sahabatku baru berusia 13 atau 14 tahun, dan tidak ada bencana alam atau bencana akibat ulah manusia seperti banjir bandang, gempa bumi, atau bencana akibat ulah manusia. Bagaimana dia bisa dibiarkan sendirian? Petik 2. Saya khawatir semua siswa dan cendekiawan di Kabupaten Huaining khawatir bahwa saya akan sangat berhati-hati terhadap talenta terbaik mereka untuk menutupi penampilannya di luar paviliun. Mahakarya, garis burung kuntul yang membubung ke langit, sepanjang jalan kuno pasti dibuat dengan upaya bersama untuk membantu talenta terbaik. Sayangnya tidak ada obat untuk puisi itu. Terlepas dari upaya seluruh wilayah Huaining, kami hanya dapat menghasilkan puisi yang tidak begitu jelas. Kata-katanya. Saya kira itu disalin dari tempat lain. Saya juga merasa seperti disalin dari tempat lain. Saya tidak tahu berapa banyak yang saya habiskan untuk itu, hal seperti itu. Menunggu puisinya datang. Petik 2. Anak ini tergila-gila ingin menjadi terkenal. Jika dia membeli puisi-puisi ini, dia akan menguras kekayaan keluarganya. Awalnya orang-orang tidak bersuara, hanya pertanyaan tentatif, tapi mereka tidak menduganya. Banyak di antara kami yang mempertanyakannya, jadi perdebatan pun terjadi dan suara-suara menjadi lebih keras. Awalnya semua orang mempertanyakan judul puisi, lalu mempertanyakan isi puisi tersebut. Apakah kamu menulis puisi ini? Zhou Xuezheng, yang sudah lama tidak bisa mengalihkan pandangan dari puisi itu, akhirnya mengalihkan pandangannya dari puisi itu, tetapi ada pertanyaan demi pertanyaan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan menatap Zhu Ping'an, menatap matanya, bertanya dengan keras. Sebelum melihat pemuda ini, Zhou Xuezheng merasakan api di hatinya ketika dia mendengar tentang perilakunya digigit ular, mencium kicauan burung dan makan, minum dan tidur selama ujian daerah pemuda di dalam hatinya, kepala gendut dan telinga kepala besar, penuh ketidakmampuan. Tetapi ketika saya bertemu dengan pemuda ini, saya menemukan bahwa dia tampak seperti seorang anak petani sederhana dengan wajah yang sederhana dan jujur, tetapi dia tampak seperti dia belum pernah melihat dunia, dia serakah dan menyia-nyiakan uang hasil jerih payah orang tuanya, yang mana membuatku merasa jijik. Saat semua orang baru saja tertawa dan tertawa, pemuda ini tetap tenang dan tidak terpengaruh, yang membuatku sedikit terkejut. Ketika dia memegang pena di satu tangan dan menggulung lengan bajunya di tangan yang lain untuk memercikkan tinta, dan puisi-puisi itu sampai ke tangannya, dia tidak lagi sedikit terkejut, tetapi sangat terkejut. Anak laki-laki macam apa anak laki-laki ini? Pertanyaan datang silih berganti,
membuat Zhou Xuezheng tidak bisa mengendalikan diri. Seluruh dinasti Qing, Republik Tiongkok, dan bahkan puisi modern, disusun oleh saya. Tidak peduli siapapun yang pernah muncul di dunia ini, mereka akan datang ke dunia ini untuk pertama kalinya melalui tangan saya, dan saya akan menjadi orangnya, pertama yang mempublikasikannya. Bagaimana mungkin itu bukan milik saya? Ya, saya tidak pandai puisi. Butuh waktu beberapa bulan untuk menghasilkan puisi ini, jawab Zupingan dengan tenang dan rendah hati, tanpa ada kesombongan, layaknya seorang pemuda sederhana. Beberapa orang mempertanyakan nama merek cici ini. Bagaimana Anda menjelaskannya? Zhou Xuezheng mengajukan pertanyaan lain setelah mendengarkan jawaban pertama Zupingan. Mendengar pertanyaan Zhou Xuezheng, semua orang di lantai atas sangat tertarik dan ingin melihat bagaimana jawaban pemuda itu. Pasalnya, lagu perpisahan, yang ditulis oleh Zupingan memang tidak dapat menemukan judul yang sesuai. Almarhum murid tadi mengatakan bahwa mendiang murid itu tidak pandai puisi. Lirik orang zaman dulu semuanya partitur musik dengan bentuk dan struktur musik yang tetap, saat menulis lirik, mereka harus mengikuti iramanya. Almarhum murid mencoba beberapa kali, tapi gagal. Tidak puas. Entah kata-katanya tidak sesuai dengan nadanya, atau nadanya tidak sesuai dengan liriknya. Suatu hari, Wan Sheng secara tidak sengaja membaca Ruan Langgui, yang ditulis oleh Xin Qiji dari dinasti Song banyak tentang babak kedua Ruan Langgui, jadi dia mengubah liriknya menjadi Ruan Langgui. Ke keluar sendirian di babak kedua, dan membuat beberapa penyesuaian pada ritmenya, selamat tinggal. Ketidaksesuaian itu membuat Tuan Zhou tertawa. Zupingan berani membawakan lagu, perpisahan, karya Master Li Sutong dari Republik Tiongkok untuk digunakan di sini. Dia sudah memikirkan retorika di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi sasaran. Oleh karena itu, Zupingan menjawab dengan lancar, tidak diam atau sombong, dan kata-katanya tepat serta tulus. Bagaimanapun, semua orang telah membaca puisi dan buku, dan Ruan Lang Return, karya Xin Qiji sudah tidak asing lagi bagi mereka. Lampu meredup di depan gunung, dan awan datang dan pergi di puncak gunung. Ada beberapa desa yang terdengar suara ayam hutan, dan teman lama bertemu di Xiaoxiang. Melambaikan kipas bulu, menata handuk sutra, para pemuda menunggang kuda di tengah debu. Saat ini, saya kuyu dan berbakat untuk menarik jiwa saya, dan saya memiliki banyak sarjana dan mahkota. Paruh kedua puisi itu persis seperti yang dikatakan Zupingan, melambaikan kipas bulu, memangkas syal sutra, pemuda itu dibebani dengan debu kuda. Sekarang dia kuyu, penuh jiwa, dan memiliki banyak mahkota Konfusianisme. Terlepas dari ritme datar dan miring yang sedikit berbeda, itu memang Ruan Lang. Kembali ke bagian bawah istana. Secara awam, Ci adalah lirik dalam sebuah lagu, dan Cipai sebenarnya adalah nama sebuah partitur musik yang bentuk dan struktur musiknya tetap. Menulis lirik adalah mengisi lirik menjadi partitur musik yang tetap, sehingga menulis lirik disebut juga mengisi lirik. Cipai tidak dilahirkan, tetapi juga memiliki asal-usul dan proses perkembangannya sendiri. Oleh karena itu, lagu perpisahan Zupingan berdasarkan babak kedua karya Ruan Langgui agak berani dan tidak masuk akal, namun tetap masuk akal. Yah, meskipun ada yang salah dengan itu, kami bukanlah orang yang bertele-tele. Kata ini segar dan halus, dan tidak termasuk dalam stereotip. Namun, separuh dari kenalan tersebar, dan sisa kesenangan dihabiskan dengan pot anggur keruh. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Di usia Anda bagaimana bisa seorang teman dekat di usia yang begitu muda kehilangan semua kegembiraan? Zhou Xuezheng melepaskan kartu kata untuk sementara waktu, tetapi dia juga mengajukan pertanyaan tentang Zuping kata-kata perpisahan, An. Tuan Zhou dapat melihat keberadaan saya hari ini. Ada banyak teman dan kenalan, tetapi tidak ada seorang pun yang dekat dengan saya. Kalau tidak, mengapa lelucon ini menjadi seperti ini? Dulu, kenalan saya bekerja di ladang, atau bekerja sebagai pelayan untuk keluarga kaya, berlarian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa bahwa kenalan saya tersebar. Adapun sisa kegembiraan dalam sepoci anggur, saya terpaksa mengungkapkannya kesedihanku karena menulis puisi baru.
Zhu Ping'an membungkukkan tangannya ke arah Zhou Xuezeng, dan wajah jujurnya muncul tepat waktu. Ekspresi kesepian. Tuan Li dan Tuan Zhao, yang duduk di sebelah Zhou Xuezeng, mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata tersebut dan setuju dengan pernyataan Zhu Ping'an. Sejak mereka memasuki ruangan, mereka dapat merasakan siswa dan cendekiawan dari Tongcheng, Taihu dan lainnya kabupaten mengincar Zhu Ping'an, meskipun mereka duduk bersama Zhu Ping'an. Para siswa di meja yang sama dari kabupaten yang sama tampaknya tidak begitu antusias terhadapnya orang yang sedikit lebih tua darinya. Lalu, mengapa kamu makan, minum dan tidur di ruang pemeriksaan? Ini hampir merupakan pertanyaan terakhir Zhou Xuezeng. Walaupun bukan tidak mungkin untuk makan, minum dan tidur di ruang ujian, namun hal tersebut menjadi alasan mengapa Anda tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian selama beberapa hari pada ujian provinsi. Anda hanya perlu mengikuti ujian daerah selama 1 hari, dan itu akan berlalu jika Anda menahannya. Bagaimana Anda bisa makan, minum dan tidur dengan nyenyak, meskipun Anda memiliki bakat sastra? Oh, sebenarnya ada alasannya. Saat aku masih kecil, aku gemuk, dan ibuku sangat menyukainya. Saat aku besar nanti, berat badanku turun, dan ibuku sering menyalahkan dirinya sendiri karena tidak merawatnya dengan baik. Tes anak laki-laki ini adalah pertama kalinya saya jauh dari rumah. Orang tua saya dan ibu saya khawatir tentang saya, dan saya khawatir bahwa saya tidak akan mampu menjaga diri saya sendiri. Saya berpikir untuk makan lebih banyak dan berat badanku bertambah setelah aku meninggalkan rumah. Sesampainya di rumah, aku berharap ibuku akan merasa berat badanku bertambah ketika dia melihatku. Dengan cara ini, ibuku tidak akan khawatir tentang dirinya sendiri juga serakah, haha. Zhu Ping'an tersenyum malu-malu, kata-katanya sangat tulus, dan matanya penuh penyesalan. Merindukan orang tua dari rumah. Begitu Zhu Ping'an berbicara, seluruh pertemuan puisi menjadi lebih sunyi. Perkataan Zhu Ping'an, seperti anak domba yang berlutut di dadanya, membuat banyak pelajar dan cendekiawan yang jauh dari rumah merindukan orang tuanya, dan juga sangat menyentuh hati para lansia. Idiot! Zhou Xuezeng menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Zhu Ping'an duduk. Babak 93. Kesalehan berbakti adalah landasan kebajikan dan sumber pendidikan. Kesalehan berbakti adalah fondasi kebajikan seseorang. Orang dengan kesalehan seperti itu tidak akan menjadi lebih buruk dalam kebajikan. Meskipun perkataan dan perbuatan putra ini di ruang pemeriksaan tidak pantas, Zhou Xuezeng tidak berniat melanjutkan masalah ini lebih jauh demi kesalehan anak. Keengganan Zhou Xuezeng untuk melanjutkan kasus ini tidak berarti bahwa orang lain tidak ingin melanjutkan kasus tersebut. Meskipun para pelajar dan cendekiawan di Tongcheng, Taihu dan kabupaten lain dikejutkan oleh lagu perpisahan Zhu Ping'an barusan, itu hanya sesaat. Setelah memikirkannya, mau tak mau mereka menemukan ada banyak celah di dalamnya. Meski puisinya bagus, namun cuplikan lirik Ruan Lang sekembalinya ke rumah tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Apalagi, sebagus apapun penjelasannya, ia tidak bisa membuktikan bahwa puisi perpisahan itu ditulis sendiri. Usianya terlalu tidak sesuai dengan kata ini, tidak terlihat sama sekali. Banyak orang yang masih menggolongkan puisi Zhu Ping'an sebagai kesalahan orang lain. Karena gagasan ini, orang-orang tidak mau membiarkan Zhu Ping'an memancing di perairan yang bermasalah, dan mereka tidak mau membiarkan Zhou Xuezeng ditipu oleh orang tersebut. Terlebih lagi, banyak orang yang baru saja menulis puisi, namun pusat perhatian sepertinya telah dicuri oleh Zhu Ping'an. Tidak banyak pelajar dan cendekiawan yang bersedia melakukannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk tampil di depan Zhou Xuezeng, Li Lao, Zhao Lao dan lainnya. Oleh karena itu, seseorang menyarankan bahwa karena ini adalah pertemuan puisi, mengapa tidak membayar $10? Zhou Xuezeng dan yang lainnya akan menentukan topik dan membatasi jumlah puisi yang akan ditulis bisa dibilang meninggalkan kenangan indah untuk pertemuan puisi ini. Meskipun tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri, semua orang penuh darah dan tidak ingin menang. Terlebih lagi, siswa dari Tongcheng, Taihu dan kabupaten lain jelas-jelas adalah pemabuk yang tidak peduli dengan minuman keras.
Begitu lamaran pria itu diajukan, semua orang menjadi marah dan mengangguk sambil bertepuk tangan. Zhou Suezeng juga senang mendengarnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berdiskusi dengan Tuan Li, Tuan Zhao dan orang lain di sebelahnya untuk beberapa patah kata sebelum memutuskan topiknya. Topiknya tidak sulit, tetapi menulis sesuatu yang baru tidak semudah itu. Snow Yong. Semua siswa senang ketika mendengar topik ini. Topik ini akrab bagi semua orang, dan mereka semua bekerja keras untuk menulis puisi salju yang bagus dan meninggalkan kesan yang baik di depan Zhou Suezeng dan yang lainnya. Ketika Zhu Ping'an mendengar seseorang menyarankan untuk menulis puisi, dia memahami maksud mereka, yang tidak lebih dari untuk menjadi terkenal dan mempermalukan dirinya sendiri. Ada juga banyak puisi tentang salju di dinasti Qing dan generasi selanjutnya. Jika saya memilih satu secara acak, itu akan membuat orang-orang mencuri ayam dan kehilangan nasi. Aku hanyalah seorang pemuda sekarang. Puisi perpisahan tadi sudah membuatku sedih. Aku berada di titik puncak badai. Jika aku melakukannya lagi, aku takut aku akan terpanggang di atas api terlalu jauh saja tidak cukup, jadi aku tidak ingin melakukannya lagi. Penyanyi cantik yang bertugas menyanyi baru saja mempelajari lagu perpisahan Zhu Ping'an sebelumnya. Dia tidak sabar untuk membacanya saat pertama kali memulainya puisi, dan kemudian pada pemuda di meja. Saat ini, beberapa pelajar dan cendekiawan di sini sudah menulis puisi, dan wajah mereka terlihat bangga. Seperti biasa, beberapa salinan puisi itu disalin, diberi nama, dan dibagikan kepada semua orang. Setelah yang pertama, akan ada yang kedua. Tak mau kalah, semua siswa satu persatu membagikan puisi mereka tentang salju. Dari waktu ke waktu pada pertemuan puisi, para siswa akan membagikan puisi nyanyian salju mereka. Beberapa di antaranya adalah puisi yang bagus, dan ada pula yang tidak terlalu bagus. Setiap puisi nyanyian salju disampaikan kepada semua orang dari puisi-puisi tersebut, silakan berkomentar. Tapi dia berdiri dan berbicara, berkomentar dengan semua orang. Zhou Suezeng, Tuan Li, Tuan Zhao dan yang lainnya duduk di meja, meminum puisi dengan anggur. Kapanpun mereka melihat puisi yang lebih baik tentang salju, mereka akan menyesap anggur, tertawa dan berbicara beberapa kata dengan suara rendah, dan mengomentarinya. Yah, lagu ini dianggap sebagai mahakarya. Awan sedih berlama-lama di balkon, dan alam semesta bermekaran. Cahayanya membawa keberuntungan bagi bulan, dan bunga-bunga bermekaran di samping bunga plum yang dingin. Terbang bersama nyanyian tamu Ying Zhao, gadis istana yang diasingkan menarikan lengan bajunya dan kembali tanpa melihatnya, dan Yanxi memanfaatkan kemakmuran untuk datang menghadap raja. Li Gong dan Zhao Gong, jika tidak ada puisi lain, ini puisi hampir tidak bisa dianggap sebagai yang teratas dalam pertemuan puisi ini. Selesai, Tong Cheng Xia Luoming adalah orang yang berbakat. Zhou Suezeng menyesap anggur dan berbagi karya agung ini dengan Tuan Zhao dan Tuan Li di sebelahnya. Wah, bagus, bagus. Cakupannya luas tapi tidak kurang detailnya. Penuh cahaya bulan dan bunga plum yang dingin, dan tidak ada kekurangan sindiran di dalamnya. Ya, puisi ini mungkin akan menjadi sukses besar hari ini. Tuan Li memandang Zhou Suezeng dan menyerahkannya. Dia membaca puisi Tong Cheng Xia Luoming di atas salju dan mengangguk puas. Pada saat ini, Tuan Zhao di sebelahnya memelintir janggutnya dan tersenyum. Hahaha, jangan menggambar kesimpulannya terlalu dini. Puisi di tanganku lebih baik dari puisimu. Buruk, ya? Itu ditulis oleh Wang Jin dari Taihu. Angin sepoi-sepoi mengguncang pepohonan di halaman, dan salju tipis tertinggal di langit seperti kabut. Tidak ada pohon willow di musim semi, hanya cabang osmanthus putih yang terlihat, dan tidak ada jejak cinta. Apa gunanya tidak ada apa-apa? Zhou Suezeng, Tuan Li dan yang lainnya juga tertawa ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan Tuan Zhao benar. Kami akan menunggu dan membuat kesimpulan, tetapi jika tidak ada karya bagus lainnya, saya khawatir Autu harus memilih dari dua artikel ini hari ini. Ketika Xia Luoming dari Tongcheng mendengar Zhou Suezeng dan komentar orang lain tentang puisinya tentang salju, dia memandang Zhu Ping'an dengan bangga. Di sisi lain, Wang Jin dari Danau Taihu tidak bereaksi banyak. Dia tertawa dan mengobrol dengan orang lain tanpa mengubah ekspresinya.
Xia Luoming sangat meremehkan Zhu Ping'an saat ini. Semua orang hampir selesai menulis, tetapi Zhu Ping'an masih belum menyelesaikan sepatah kata pun. Atas isyarat Xia Luoming, beberapa siswa dari Kabupaten Tongcheng berjalan menuju Zhu Ping'an dengan gelas anggur di tangan mereka. Yang mulia, mengapa Anda belum mulai menulis? Seorang siswa dari Kabupaten Tongcheng memandang Zhu Ping'an dan bertanya dengan keras. Suara ini menarik perhatian semua orang. Saya tidak pandai menulis puisi. Saya baru saja membuat sebuah kalimat saat ini. Zhu Ping'an terlihat jujur dan jujur, mengakui bahwa dia baru saja memikirkan sebuah kalimat. Ketika siswa di sekitarnya mendengar ini, mereka tertawa satu demi satu. Butuh waktu lama bagi Anda untuk menghasilkan satu kalimat. Terutama para siswa dari Tongcheng, Taihu dan kabupaten lain tertawa lebih keras dan sudah lama menantikannya. Haha, kamu rubah akhirnya menunjukkan ekornya. Puisi perpisahan tadi mungkin kesalahan orang lain, kalau tidak, kenapa kamu tidak bisa menulis puisi sederhana tentang salju sekarang? Zhou Suezeng dan yang lainnya juga menoleh. Tidak seperti siswa lain, tidak ada ejekan di mata mereka, tetapi ada harapan. Puisi perpisahan itu tidak mungkin ditulis oleh orang lain. Bagaimana mungkin bakat sastra seperti itu mau menulis untuk seorang pemuda? Puisi itu tidak terdengar dari tempat lain. Kenapa sampai sekarang aku tidak keluar? Oleh karena itu, mereka masih memiliki ekspektasi terhadap Zhu Ping'an. Satu kalimat, hanya satu kalimat, tuliskan agar semua orang dapat melihatnya. Siswa dari Tongcheng dan kabupaten lain mencemooh. Bagaimana sebuah kalimat bisa menjadi puisi? Lupakan saja. Tidak apa-apa, tuliskan dengan cepat. Siswa dari Tongcheng dan kabupaten lain tentu saja tidak akan menyelesaikannya seperti ini. Mereka masih menunggu Zhu Ping'an membodohi dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu saya akan mengimprovisasi beberapa kalimat, dan tolong jangan melepasnya. Itu benar-benar hanya satu kalimat yang mengesankan, dan saya tidak bermaksud menipu Anda. Zhu Ping'an menekankan kepada semua orang lagi dan lagi sebelum menulis, mengucapkan kata-katanya sendiri terlebih dahulu. Saya hanya menyusun satu baris puisi ini, dan selebihnya adalah improvisasi. Saya tidak bermaksud menipu atau menggoda siapapun. Singkatnya saya hanya ingin menyapa terlebih dahulu. Oke, cepat tulis, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua orang tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Zhu Ping'an dan terus mendesaknya. Di bawah desakan semua orang, Zhu Ping'an mulai menulis. Semua orang berkumpul untuk melihat apa yang telah ditulis oleh talenta terbaik yang telah menyusun sebuah kalimat. Setelah menulis kalimat pertama, semua orang tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Saya melihat kalimat ini di atas kertas nasi seputih salju. 1 potong, 2 potong, 3 atau 4 potong. Orang yang berniat baik membaca kalimat Zhu Ping'an dengan keras, dan kemudian terdengar tawa yang tak ada habisnya. Saya pergi, apakah ini juga puisi? 1, 2, 3, 4, kamu menghitung. Oh, hatiku sakit karena tertawa. Berikutnya bukan 5, 6, 7, atau 8, tidak, aku tertawa terbahak-bahak. Ini hanya sesuatu yang saya buat dengan cepat. Ini bukan yang saya bayangkan. Zhu Ping'an membela dengan ringan di tengah tawa orang banyak. Semua orang mencibir ini, tarik ke bawah, bahkan jika kita bersama, kita ribuan kali lebih kuat darimu. Tulis kalimat kedua dengan cepat. Semua orang mendesak. Di tengah desakan dan ejekan massa, Zhu Ping'an kembali menulis kalimat. Kali ini lebih baik, semua orang tertawa lebih keras, dan banyak orang tertawa terbahak-bahak hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dada mereka. 5 buah, 6 buah, 7 atau 8 buah, hahaha, caramu mengarang angkanya unik banget, hahaha. Di tengah gelak tawa penonton, suara Zhu Ping'an terdengar lemah. Saya juga mengarang sejumlah kata. Petik 2. Adikku, Minato, apakah kamu tahu cara menulis puisi? Benar-benar membuatku tertawa. Di tengah gelak tawa semua orang, Zhu Ping'an pun menulis baris ketiga puisinya. Ribuan keping yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tidak bisa lagi mengeluh. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Jika mereka bukan sarjana,
mereka pasti berguling-guling di tanah sambil tertawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dihitung mulai sekarang sudah tidak berima lagi, jadi kita pakai puluhan juta. Jika Anda mengatakan bahwa lagu perpisahan di depan Anda tidak diciptakan oleh orang lain, siapa yang akan percaya? Semua orang sudah tertawa, memikirkan betapa marahnya Zhou Xuezheng dan yang lainnya, dan apa yang terjadi pada Tuan Fuzun. Baiklah, saya sudah menyusun kalimat berikutnya. Zhu Ping'an biasanya mengingatkan semua orang sebelum menulis. Tulislah dengan cepat. Semua orang mendesak sambil tersenyum. Aku sudah memperingatkanmu, jangan salahkan aku karena menggodamu. Jangan tempatkan saya dalam kategori yang sama dengan Ruanji. Terbang ke alang-alang bunga akan selalu hilang. Setelah Zhu Ping'an selesai menulis kalimat ini, orang yang baik hati membacanya dengan lantang sebagai sebuah kebiasaan, dan kemudian seluruh orang menjadi bingung. Oh tidak. Sial, kenapa? Setelah kalimat sebelumnya, menambahkan kalimat ini terasa seperti sentuhan akhir. Setelah Zhu Ping'an selesai menulis baris terakhir puisinya, ejekan semua orang tiba-tiba berhenti lagi. Baris terakhir puisi ini seolah menghidupkan keseluruhan puisi. Zhou Xuezheng, Tuan Li, Tuan Zhao dan yang lainnya saling memandang. Tampaknya akan sulit untuk memilih yang teratas malam ini, tetapi tampaknya tidak sulit untuk memilih. Untuk beberapa saat, pertemuan puisi Jing Xian hening. Bab 94. Seseorang melompat ke danau di pagi hari. Pada dini hari, kabut tebal, agak dingin, dan bergulung. Kabut di pagi hari terasa begitu dekat, dan orang selalu memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Jika mereka melakukannya, sia-sia saja orang berjalan di tengah kabut, dan jaraknya sangat kabur sehingga mereka tidak bisa melihat arah. Langit yang kelabu dan suram seakan semakin akrab dengan bumi. 5 hari telah berlalu sejak pertunjukan puisi Jing Xian. Selama periode ini, pembacaan puisi lainnya diadakan satu demi satu. Para siswa dan cendekiawan yang mengikuti ujian pemerintah bekerja keras untuk tampil baik dalam pembacaan puisi dan meninggalkan beberapa nama buruk cip untuk ujian kekaisaranmu. Beberapa orang juga mengundang Zhu Ping'an untuk berpartisipasi, baik dengan tulus atau salah, namun Zhu Ping'an menolak semuanya. Terakhir kali saya menghadiri pesta puisi Jing Xian hanyalah sebuah kebetulan. Saya dipaksa pergi menemui seorang teman oleh paman saya dan yang lainnya, dan itu adalah waktu yang tepat. Saat itu masih pagi, dan ada kabut tebal. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan, dan Anxing Mansion, yang dulunya berisik, jarang sepi. Zhu Ping'an mengenakan jubah kain biru, dengan tas sekolah disampirkan di tubuhnya dan papan kayu hitam di tangannya. Dia perlahan muncul di kabut pagi, menyanyikan lagu aneh dengan gembira. Dingin, sakit, 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 titik. Ambil punyaku dan bawa kembali padaku. Makan punyaku dan keluarkan untukku. Petik 2. Si Zhou tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Zhu Ping'an tidak perlu terlalu khawatir. Dia bersenang-senang dengan menyenandungkan lagu-lagu menarik dari masa lalu, bergoyang dan membuat gerakan, yang bisa dianggap sebagai melenturkan tangan dan kakinya untuk melakukannya, melawan kabut pagi yang sedikit dingin. Sebagian besar kota di zaman kuno memiliki keunggulan ini, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan rumah Anxing memiliki sumber air yang melimpah, dengan banyak danau dan sungai di dalam mansion. Penginapan tempat tinggal Zhu Ping'an berada di tepi Danau Taihu, ia tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai tepi Danau Taihu. Zhu Ping'an pergi mencari batu besar tempat ia biasa duduk dengan papan kayu hitam di bawahnya lengan. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dengan ketekunan tersebut, dapat dikatakan bahwa kaligrafi Zhu Ping'an perlahan-lahan mengalami kemajuan. Sambil meletakkan papan itu, dia mengeluarkan kuas tulis yang dibuat oleh ayah Zhu dari tas sekolahnya, mengeluarkan tabung bambu, membungkuk dan mengulurkan tangan ke danau untuk mengisi air, dan bersiap untuk mulai menulis. Karena berkabut dan saya tidak menyadarinya sekarang, ketika saya membungkuk untuk mengisi air, saya hampir terlalu takut untuk membuang tabung bambu tersebut. Tidak jauh dari danau, sepetak tanaman air berwarna gelap tersebar di danau.
Hal ini tiba-tiba mengingatkan Zupingan pada cerita yang pernah dibacanya, seorang anak laki-laki dan pacarnya pergi berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba pacarnya terjatuh ke sungai, dan anak laki-laki itu buru-buru melompat ke dalam air untuk mencarinya, namun dia tidak dapat menemukan pacarnya. Kakinya hampir terlilit tanaman air. Beberapa tahun kemudian, dia kembali ke kampung halamannya dan melihat seorang lelaki tua sedang memancing. Namun ikan yang ditangkap lelaki tua itu tidak ada tumbuhan airnya. Dia bertanya kepada lelaki tua itu mengapa tidak ada tumbuhan air di ikan itu, di sungai ini tidak pernah tumbuh tanaman air apapun. Pada saat itu, anak laki-laki itu tiba-tiba melompat ke dalam air dan bunuh diri. Jadi ketika Zupingan pertama kali melihat tumpukan besar tanaman air ini terhampar, secara naluriah dia menggigil dan hampir menjatuhkan tabung bambu di tangannya ke dalam air. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bagaimanapun, sebuah cerita adalah sebuah cerita, dan pada kenyataannya, 9 dari 10, alur cerita tidak akan mengikuti. Zupingan, yang sudah tenang, membungkuk lagi dan mengulurkan tangan untuk mengisi air, tetapi matanya tanpa sadar menatap tanaman air hitam. Detik berikutnya, tangannya gemetar lagi. Pakaian masih terlihat samar-samar di dekat tanaman air hitam. Apa-apaan ini? Seseorang melompat ke danau pagi-pagi sekali. Kali ini, Zupingan tidak peduli dengan apa yang dia lakukan takut lagi. Nyawa manusia dipertaruhkan, buanglah barang-barang yang ada di tanganmu, tidak peduli apakah sepatu dan jubahmu akan basah. Ada cipratan air. Di dalam air, lalu saya melihat sesosok tubuh yang sedang mengais-ngais anjing masuk ke dalam air. Terdengar suara air yang deras, cipratan air, dan permukaan telaga yang tenang bergulung. Dia tidak akan berani lain kali. Zupingan, yang basah kuyup, menggunakan seluruh kekuatannya dan tersedak beberapa kali dalam perjalanan dari rumput air hitam di tepi danau. Setelah mendarat di pantai, Zupingan menyerahkan pemilik rumput air hitam itu tanpa menarik napas dan beristirahat, dan bersiap untuk memulai pertolongan pertama. Mau tak mau aku melihat orang di danau ini. Aku membalikkannya dan menemukan bahwa pemilik rumput air hitam ini adalah seorang wanita. Dia memiliki kulit yang cerah dan kulit yang cerah, dan wajah yang cantik. Dia cantik, dan kecantikan yang langka, hanya melihat penampilannya, masih lembut dan lemah. Tapi ketika Zupingan melihat wajah gadis ini, dia memiliki ekspresi yang rumit. Tanda tanya, bagaimana spesies yang begitu ganas dan hampir asing bisa bunuh diri dengan menggunakan kain wol? Apakah ini master yang bisa secara akurat memukul laba-laba kecil dengan pisau terbang? Meski banyak keraguan, namun dalam menghadapi kehidupan, mohon minggir. Zupingan meletakkan tangannya di dada gadis itu, tidak memanfaatkan kesempatan itu, melainkan menyentuh untuk melihat apakah masih ada detak jantungnya. Suhu tubuhnya masih panas, namun detak jantungnya seolah tak teraba. Menurut ilmu pertolongan pertama yang dipelajarinya di kehidupan sebelumnya, Zupingan melakukan pertolongan pertama padanya. Dia terlebih dahulu mengulurkan tangan ke mulut gadis itu, bersiap untuk mengeluarkan benda asing seperti lumpur dan rumput liar dari mulut dan hidungnya agar tidak menghalangi saluran pernapasannya dan menjaga pernapasannya tetap lancar. Tapi penyihir ini sepertinya mulutnya cukup bersih, jadi itu saja. Anak-anak Jianghu pasti akan mengerti bahwa situasinya mendesak, pikir Zupingan, dan kemudian mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian dan ikat pinggang yang melilit dinding dada gadis iblis itu dengan erat, sehingga gerakan pernapasan tidak dibatasi oleh kekuatan luar. Jika ada detak jantung, Anda bisa menggunakan metode drainase. Detak jantung penyihir ini hampir tidak bisa dirasakan, jadi dia hanya bisa menggunakan pijat jantung dada bagian luar dan pernafasan buatan dari mulut ke mulut. 1, 2, 3, 4. Sepertinya tidak ada respon. Setelah dipijat sedang. Sepertinya saya harus memberikan pernafasan buatan. Rasanya semakin seperti plot di novel dari plot berdarah. Tokoh protagonis laki-laki ada di danau. Bian bertemu dengan seorang wanita yang tenggelam, menyelamatkannya, dan memulai pernapasan buatan. Setelah bernapas dan berciuman beberapa kali, pahlawan wanita itu bangun, berteriak, lalu menamparnya, dan meneriakkan kata-kata seperti menjadi pelacur, tapi bagaimanapun juga, mereka berdua
Setelah proses yang berliku dan menarik, mereka semua jatuh cinta satu sama lain, dan kemudian memainkan beberapa permainan yang pemalu tapi menarik bersama-sama, dan kemudian waktu terhenti. Dalam adegan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang menyaksikan matahari terbit atau terbenam, dan ceritanya berakhir dengan sempurna. Tarik dia ke bawah. Setelah pernafasan buatan, penyihir ini akan baik-baik saja jika dia tidak membuat beberapa lubang pada dirinya sendiri. Zhu Ping'an tersenyum mencela diri sendiri dan bersiap menundukkan kepalanya untuk memberikan pernapasan buatan kepada penyihir itu. Nyawa manusia dipertaruhkan dan tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Namun, kenyataan adalah kenyataan dan tidak ada hubungannya dengan cerita. Zhu Ping'an baru saja menundukkan kepalanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat gadis iblis di bawahnya tiba-tiba membuka mata gelapnya. Kemudian, Zhu Ping'an merasa perutnya seperti dipukul oleh seekor sapi dengan kecepatan 2.500 yard. Seluruh orang itu hampir melompat ke udara dengan tangan dan kaki terentang ke depan, dan terjadilah percikan air seluruh tubuh Ping'an. Dia jatuh ke dalam air lagi dan tanpa sadar mengeluarkan seteguk air liur ke udara, tapi itu tidak masalah. Dia jatuh ke dalam air dan minum 3 atau 5 teguk air lagi, lalu mengisi kembali air yang diludahi di tepi danau Taihu. Penyihir itu membuka matanya yang gelap, pada saat ini, terus rentangkan satu kakinya untuk menendang seseorang. Bab 95 Sui Liang, cepatlah datang. Anda menangis dan mengatakan kepada saya bahwa semua dongeng adalah kebohongan. Zhu Ping'an, yang sedang bermain air di danau, sangat ingin menyanyikan dongeng Guang Liang ini dengan lantang saat ini semuanya. Saya bahkan tidak melakukan pernafasan buatan, dan bahkan sebelum saya dapat melakukan postur pernafasan buatan yang benar, saya ditendang oleh sepasang kaki yang dibungkus dengan sepatu bersulam. Tanpa tindakan pencegahan apapun, ditampar, menjerit, bajingan, tidak ada siapa-siapa, dan setengah detik kemudian dia sudah minum air di danau. Musim semi sangat dingin dan danau sangat dingin. Zhu Ping'an tidak bisa menahan bersin beberapa kali saat dia berenang di danau. Kamu sakit, teriak Zhu Ping'an dari danau kepada penyihir di tepi pantai. Jika Anda gagal menyelamatkan orang, mereka akan kacau. Tidak peduli seberapa baik hati Anda tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, Zhu Ping'an, yang pergi ke danau 2 kali di pagi hari, bukanlah penggemar renang musim dingin di cuaca dingin ini. Airnya dingin, cepat naik. Penyihir di tepi pantai mengikat rambutnya dengan santai, menatap lurus ke arah Zhu Ping'an di danau dengan sepasang mata gelap, dan nada suaranya tiba-tiba tenang, seolah-olah dia belum pernah ditendang sekarang. Meski nadanya tidak lembut, tetap saja dia merasa ditundukkan. Lebih tepatnya begitu, aku di sini untuk menyelamatkanmu, bukan untuk mengambil keuntungan darimu. Zhu Ping'an sekali lagi menggali keras-keras ke pantai, dan berbaring di tepi pantai sambil terengah-engah untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Zhu Ping'an, yang baru saja keluar dari air, mau tidak mau merasakan angin dingin yang menggigit dan desiran dingin. Penyihir wanita di tepi pantai sudah menopang badannya, karena terendam air, pakaiannya menempel di badan, seperti foto basah yang diambil oleh gadis modern. Nah, rok bajunya baru saja dilepas. Pakaian itu membuat nafasnya tetap lancar, sehingga membuat sosoknya menjulang, yang membuat orang membayangkan. Sejujurnya, penyihir ini memiliki wajah yang sangat cantik bagi gadis berperut gelap dari desa Sanghe, sepertinya dia memiliki sosok yang baik. Yang lebih mengejutkan lagi, lekuk tubuh setelah basah cukup bergelombang. Dari atas ke bawah, seperti melintasi pegunungan dan sampai ke dataran ngomong-ngomong, benda apa yang menggembung di sekitar pinggang penyihir ini. Faktanya, semua perjalanan batin ini hanya berlangsung 1 detik. Detik pertama, dia dengan santai memandangi penyihir yang basah. Detik berikutnya, belati tajam ditancapkan di leher Zhu Ping'an oleh penyihir itu, yang merupakan tonjolan di dalamnya pinggang penyihir tadi. Adik, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Gadis itu meletakkan belati di leher Zhu Ping'an dan bertanya sambil tersenyum. Adikmu, kamu pasti sakit. Kamu sangat lemah namun kamu masih tertawa. Kamu sangat suka tertawa. Mengapa kamu tidak memamerkan tawamu? Zhu Ping'an mau tidak mau ingin mengeluh tentang penyihir ini,
tetapi dia tidak berani mengatakannya karena benda terang di lehernya. Ini adalah seorang master yang dapat menginjak-injak telapak tangan 5 atau 6 orang sampai darah menetes darinya. Dia merampok dan melakukan sesuatu. Apakah benar-benar mungkin untuk memilih? Zhu Ping'an bertanya. Ahem, kamu dan aku sudah ditakdirkan. Ini kedua kalinya kita bertemu. Yang lain tidak bisa memilih, tapi kamu bisa. Gadis itu tersenyum dan menggunakan belatinya sedikit untuk menggambar garis dangkal di leher Zhu Ping'an. Ada noda darah yang dangkal. Meski tersenyum, badannya lemas dan batuk beberapa kali, serta ada sedikit warna darah di bibirnya. Kalau begitu biarkan aku mati karena usia tua, jawab Zhu Ping'an dengan santai. Ketika gadis yang tersenyum mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, tawanya tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia terbatuk dengan ekspresi jelek. Bersamaan dengan suara batuk, seteguk darah menyembur ke wajah Zhu Ping'an. Tidak, ini hanya lelucon, tidak akan membuatmu muntah darah. Wajah Zhu Ping'an sedikit berkedut, seolah dia sedang ditangkap di depannya. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga tanpa sadar saya berpikir bahwa gadis ini sedang mencoba membuat masalah. Setelah gadis itu muntah darah, wajahnya tampak sedikit lebih baik. Kamu masih sangat nakal, ahem. Gadis itu memaksakan senyum dan menekan belatinya lebih jauh. Meskipun aku muntah darah, aku masih menertawakan. Betapa kamu suka tertawa. Zhu Ping'an mengeluh beberapa patah kata di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap sama, seolah dia tidak bisa merasakan belati menembus kulitnya. Dia berkata dengan nada mengobrol. Yah, itu salahku terakhir kali, tapi hari ini, saya pikir Anda tahu, saya menyelamatkan Anda, tidak ada yang bisa menyangkal ini. Petik 2. Ya, itu sebabnya aku memilih cara mati untukmu, dermawan kecil. Gadis itu memandang Zhu Ping'an sambil tersenyum, bercanda. Dia membaca kata-kata, dermawan kecil, dengan hati-hati, tetapi dengan nada yang mengatakan, kamu harus mati tanpa membahasnya. Pada akhirnya, dia dengan sengaja menusuk ujung pisaunya ke atas hingga setetes darah mengalir ke ujungnya pisaunya sambil tersenyum manis. Ya, ada wanita nerotik di zaman kuno. Dia memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia sangat kejam terhadap orang lain, dan kejam terhadap dirinya sendiri. Aku tidak memperhatikannya sekarang, tapi sekarang aku menyadari bahwa penyihir itu sepertinya terluka parah. Beberapa tempat di pakaiannya berlumuran darah. Dia pasti mengalami pendarahan di bagian dalam baru saja dia terluka oleh salah satu darinya. Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Meski sudah seperti ini, dia tetap tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri, namun dia tetap bersikeras untuk bunuh diri. Dilihat dari luka yang dialami gadis itu, sepertinya jika dia diseret, dia tidak akan bisa bertahan. Apakah mungkin melakukan apapun kecuali usia tua dan kematian? Zhu Ping'an bertanya dengan enteng. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Bolehkah mati di bawah bunga peoni? Sebagai gantinya, ujung pisaunya didorong lebih dalam ke dalam. Tidak hanya menembus kulit, rasanya seperti darah mengalir keluar. Yah, jangan sembunyikan. Selain pisau ini, apakah kamu punya hal lain yang bisa membunuhku? Aku memilih anggur beracun, tapi kamu tidak memilikinya. Aku memilih arsenik. Apakah kamu punya atau tidak? Aku tidak punya, aku juga tidak punya pilihan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku dengan pisau di tanganmu. Tapi sebelum kamu membunuhku, bisakah kamu memberiku alasan? Bahkan jika aku melakukan kesalahan terakhir kali, itu sudah cukup menyelamatkanmu dari danau kali ini. Kamu harus membayarnya kembali. Melihat gadis iblis itu akan menjadi kejam, Zhu Ping'an tidak berani menggoda harimau itu lagi. Alasan, gadis itu memiringkan wajahnya, mengerucutkan bibirnya, dan memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk memperhatikan pakaiannya yang dibuka kancingnya oleh Zhu Ping'an. Ini sudah kedua kalinya, kamu tidak perlu membuka kancing bajumu, untuk menyelamatkan orang. Baiklah, adikku, kebiasaanmu membuka pakaian perempuan sangat buruk. Zhu Ping'an ragu-ragu sejenak, memberitahu orang-orang kuno tentang menjaga napas tetap lancar, sepertinya mereka berbicara omong kosong. Saya adalah orang yang memiliki rasa dendam yang jelas. Anda menyelamatkan saya,
Saya berterima kasih karena telah melepas pakaian saya terakhir kali. Secara logika, ini tidak dapat dibatalkan, tetapi sebagai anak dunia, saya lebih murah hati. Tapi, kali ini kamu melepaskan ikatan pakaianku lagi, untuk menghilangkan kepolosanku, maka aku harus membunuhmu. Selain itu, jika kamu memancingku keluar dari danau, siapa yang tahu apakah kamu ingin menyelamatkanku atau menjadi babi? Bukannya kita belum pernah melihat hal-hal kotor serupa di dunia. Gadis itu menganalisis Supingan satu persatu sambil tersenyum, dan tujuan akhirnya adalah menggunakan darah Supingan untuk menghapus kepolosannya. Omong-omong, Tuhan telah memperlakukanku dengan cukup baik. Musuh pertama merindukanku, dan musuhmu jatuh ke tanganku lagi. Gadis itu memandang Supingan sambil tersenyum, dan masih ada sedikit kemarahan di sudut mulutnya.